Pemirsa, rokok konvensional maupun rokok elektrik kini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dokter spesialis paru menyebut fenomena ini sebagai epidemi ganda karena rokok konvensional masih menjadi persoalan kesehatan yang berlangsung sejak lama. Sementara rokok elektrik justru memunculkan gelombang perokok baru. Dokter spesialis paru Dr. Nimade Dwita Yaniswari mengatakan kehadiran rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk bagi banyak orang yang sebelumnya tidak pernah merokok. Desain yang modern, pilihan rasa yang beragam, serta anggapan bahwa vape lebih aman karena hanya menghasilkan uap air membuat banyak orang tertarik untuk mencoba. Ia memaparkan kondisi tersebut dinilai turut mendorong peningkatan prevalensi perokok. Meski memiliki bentuk dan cara penggunaan yang berbeda, rokok konvensional maupun rokok elektrik sama-sama membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama paru-paru. Ia juga menjelaskan bahwa bahaya rokok konvensional berasal dari proses pembakaran tembakau yang menghasilkan berbagai zat beracun seperti tar, karbon monoksida, dan residu pembakaran lainnya. Sementara pada rokok elektrik meski tidak melalui proses pembakaran, tetap mengandung zat berbahaya seperti nikotin yang bersifat adiktif, logam berat seperti timbal dan nikel, serta bahan kimia lain seperti propilen glikol. Rokok baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik memiliki efek yang serius di kesehatan. Dia bisa menyerang semua sistem organ. Jadi misalnya sistem organ pernafasan, gangguannya itu misalnya kanker paru-paru, kemudian bisa menyebabkan PPOK, jadi penyakit paru obstruktif kronis, kemudian bronkitis kronis, ya, emfisematus lung, jadi paru-parunya molor seperti itu. Kemudian kalau di organ misalnya di jantung bisa menyebabkan darah tinggi, penyakit jantung koroner maupun stroke, ya. Jadi dia nikotin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan menyebabkan ketiga hal tersebut. Selain itu juga rokok itu terkait dengan kencing manis, kemudian adanya kanker selain kanker paru juga bisa menyebabkan kanker misalnya di daerah rongga mulut, kanker lidah, kanker nasofaring. Jadi semua kanker di daerah rongga mulut juga bisa disebabkan oleh karena rokok, kemudian gangguan janin, dan seperti kita tahu itu kan pada pria impotensi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Keduanya tetap membawa resiko kesehatan yang serius dan berpotensi merusak tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bunga dan Mastike, Bali TV.